Al-Quran merupakan pedoman umat Islam dalam menjalani kehidupan. Di dalamnya terdapat berbagai perintah, larangan, ajaran, hingga penjelasan tentang alam semesta. Salah satu yang disebutkan dalam Al-Quran adalah beragam hewan yang hidup di bumi. Hewan-hewan ini memiliki keistimewaan tersendiri dalam kisah-kisahnya. Berikut hewan-hewan yang disebutkan dalam Al-Quran dan keistimewaannya. 1. Unta. Unta disebutkan dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 17 yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan? Dalam ayat ini jelas bahwa Allah mengajak manusia untuk berpikir dan merenungi melalui keberadaan hewan unta ini. Dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 17, Allah juga ingin mengajak umat manusia untuk mencontoh sifat khusus yang dimiliki hewan unta. Keistimewaan unta adalah ia mampu bertahan hidup di tengah padang pasir yang gersang dan minimnya sumber air. 2. Kuda. Kuda disebutkan secara khusus dalam surat Al-Adiyat. Surat ini berarti kuda perang yang berlari kencang. Surat Al-Adiyat diawali dengan sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kuda perang yang berlari kencang terengah-engah hingga memercikan api saat kakinya bergesekan dengan batu. Kuda melakukan ini karena kehendak tuannya. Ini diumpamakan sebagai pengingat manusia agar tidak ingkar kepada nikmat-nikmat yang telah Allah berikan selama di dunia ini. 3. Lebah. Lebah disebutkan dalam surat An-Nahl. An-Nahl sendiri berarti lebah. Dalam surat ini Allah mewahyukan kepada lebah untuk membuat sarang-sarang di perbukitan, pepohonan, dan bangunan-bangunan yang dibuat manusia, dan lebah menaatinya. Keistimewaan lebah adalah ia merupakan hewan yang menghasilkan madu. Madu berasal dari bermacam-macam sari bunga dan dia menjadi obat bagi bermacam-macam penyakit manusia. Lebah sering dijadikan pengibaratan orang saleh, di mana ia bisa mengambil yang baik-baik dan mengeluarkan yang baik-baik pula. 4. Semut. Semut juga disebutkan dalam Al-Quran yaitu surat An-Naml. Dalam Islam, semut merupakan hewan yang istimewa. Semut dikenal dengan cara hidupnya yang berkelompok dan saling bergotong royong. Satu semut memang dianggap rapuh, namun sekelompok semut dapat melawan kelompok lainnya. Semut mengajarkan manusia untuk selalu bergotong royong dan saling membantu satu sama lain dalam menyelesaikan masalah. 5. Laba-laba. Laba-laba disebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 41 yang berbunyi, perumpamaan orang-orang yang mengambil perlindungan selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba, sekiranya mereka mengetahui. Meski sarangnya disebut lemah, laba-laba merupakan hewan istimewa dalam Islam. Hewan inilah yang melindungi Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar dari kejaran kaum kafir. Pada saat itu, laba-laba membuat sarang di mulut gua sehingga kaum kafir mengira bahwa Rasulullah tidak bersembunyi di dalamnya, karena ada sarang laba-laba yang masih menempel di mulut gua. 6. Sapi. Sapi juga merupakan nama satu surah dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah, yang berarti sapi betina. Surat ini dinamai Al-Baqarah yang artinya sapi betina sebab di dalam surat ini terdapat kisah penyembelihan sapi betina yang diperintahkan Allah kepada Bani Israel pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Sapi mempunyai daya penciuman yang sangat tajam dan mampu mencium sesuatu yang berjarak 8 km jauhnya. Sapi juga dapat mendengar suara dengan frekuensi lebih rendah atau lebih tinggi dari yang manusia bisa dengar. 7. Burung hudhud. Burung hudhud disebutkan dalam surat An-Naml ayat 20 yang berbunyi, dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata, mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah ia termasuk yang tidak hadir? Dalam Islam, burung hudhud erat kaitannya dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman menggunakan burung hudhud untuk berbagai keperluan seperti membawa surat, mencari air, dan memantau keadaan sekitar. Burung hudhud memiliki kemampuan fisik dan daya ingat jelajah yang mumpuni.